Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang dunia pendidikan tinggi, yaitu tentang program Kampus Merdeka atau MBKM ya di pendidikan tinggi. Jadi yang akan saya bahas adalah tentang Kampus Merdeka. Jadi teman-teman nanti bisa akses di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Enter. Iya, ini tampilan websitenya teman-teman. Sekali lagi saya ini kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Oke, seperti yang ada di layar monitor teman-teman. Jadi di Kampus Merdeka ini ada beberapa program yang teman-teman mahasiswa bisa ikutin ya. Kita bisa klik atau bisa lihat yang pertama ada kampus mengajar ya, ada kampus mengajar, kemudian ada magang atau MSIB itu magang studi independen bersertifikat, nah gitu ya. Kemudian ada yang studi independen, studi independen bersertifikat ya, sebenarnya sih kadang-kadang menyebutnya sama ya, MSIB, tapi nanti ada magang ke perusahaan, ada yang kalau studi independen berarti nanti belajar istilahnya, tapi di luar kampus. Ada pertukaran mahasiswa atau PMM dan program lainnya. Kalau teman-teman bisa cek di telusuri program juga di sini ya. Nah ini ya, program dan kegiatan bulan Kampus Merdeka, MSIB, magang MSIB, studi independen, kemudian magang mandiri ya. Kemudian ada pertukaran mahasiswa, ini dalam negeri, ada wirausaha merdeka, ada perluasan yang pertukaran mahasiswa secara internasional. Jadi pertukaran mahasiswa ada 2. Jadi ada berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 program di Kampus Merdeka. Nah, ini untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Jadi ini adalah programnya Mas Menteri Nadiem Makarim, sudah bergulir semenjak 2020. Oke, yang sekarang saya akan bahas tentang kampus mengajar ya teman-teman. Kampus mengajar sekarang ini jadi semuanya masih tutup. Nanti kalau nanti ada pembukaan, teman-teman bisa cek di Kampus Merdeka tadi. Kemudian nanti ada pembukaannya ya, atau pendaftarannya dibuka sampai dari kapan sampai kapan gitu, dan seterusnya yang lain juga sama. Oke, saya akan bahas yang kampus mengajar aja dulu biar lebih fokus. Jadi kampus mengajar termasuk di kegiatan MBKM teman-teman ya, untuk mahasiswa mulai dari semester awal semester 3 ya, awal semester 3 itu nanti misalnya sekarang tuh berarti lagi genap 2023 2024, nanti berarti akan dibuka untuk yang semester ganjil 2004 atau 2024 2025. Nah, kalau yang sekarang sedang aktif bagi teman-teman yang sudah mengikuti ini berarti kampus mengajar 7, periode aktifnya di 2023 2024 genap. Nah, nanti seiring itu akan dibuka kembali jadi ada yang jalan, ada yang nanti pembukaan untuk semester berikutnya. Jadi kampus mengajar ini termasuk yang sudah paling paling lama ya, artinya yang program. Jadi karena tiap semester ini kampus mengajar membuka ya, sekarang di kampus mengajar sudah sampai di kampus mengajar ke-7
Jadi nanti kalau dibuka lagi untuk yang semester ganjil 2024-2025 itu berarti yang kampus mengajar ke-8. Oke. Kita bisa cek selengkapnya. Nah, kira-kira ini informasi-informasi tentang kampus mengajarnya, teman-teman. Kenapa kita atau mahasiswa harus ikut mengajar? Kita tahu bahwa MBKM adalah salah satu program dari Dikti yang nanti memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk bisa kuliah atau belajar di luar kampus, yaitu maksimal 3 semester. Jadi kalau untuk kampus mengajar sendiri, kalau nanti teman-teman sudah ada yang bisa masuk, karena kan nanti ada penerimaannya gitu ya, apakah nanti lolos atau enggak. Kalau nanti yang sudah masuk sekali, berarti nggak bisa lagi untuk mengikuti kampus mengajar yang kedua, bisa mengikuti program yang lain. Jadi dari 3 semester yang diberikan oleh Dikti dalam program kampus mengajar atau kampus Merdeka Belajar ya, maksudnya kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu ya nanti hanya sekali, satu semester sekali sesuai dengan program yang diikuti. Nah, apa aja syarat mendaftar di program ini? Jadi saya akan bahas tentang mahasiswa saja teman-teman, peserta mahasiswa. Nah, kira-kira ini persyaratannya. Jadi teman-teman siap-siap nih. Misalnya yang sekarang sekarang kan lagi genap ya, nanti akan dibuka sekarang semester 2. Jadi teman-teman nanti mahasiswa berada di paling rendah semester 4 waktu pelaksanaan nih teman-teman. Jadi yang sekarang semester 2 mungkin belum bisa. Misalnya sekarang semester 2 kita kan kepengennya ikut di semester ke-3. Nah, kayaknya berarti belum bisa. Tapi nanti kalau masuk semester ganjil, semester 3 lagi kuliah, kemudian ada pendaftaran untuk semester 4, itu bisa. Ya. Jadi silakan diikutin ya. Jadi mungkin nanti yang akan bisa ikut adalah yang sekarang semester genap semester 4 ya. Sekarang semester 4 dia nanti kalau nanti dibuka pendaftaran lagi di sekitar bulan Mei atau Juni itu bisa mendaftar. Berarti nanti untuk pelaksanaan di semester 5-nya ya. IPK minimal 3,0, jadi bukan hal yang mudah. Syarat-syaratnya ya, menerima rekomendasi dari perguruan tinggi. Ini sih bisa dimintakan langsung ke perguruan tingginya, belum pernah ditetapkan sebagai peserta program kampus mengajar. Jadi kalau yang sudah pernah dapat atau sudah pernah lolos kampus mengajar ya nggak bisa. Jadi hanya sekali. Tapi kalau untuk mengikuti program yang lain bisa ya. Oke. Ini contoh, nanti setiap pembukaan nanti akan ada teman ini masa programnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa itu masuk ke pendaftaran, tanggal berapa sampai tanggal berapa itu masuk ke seleksi, pengumuman hasil seleksi, konfirmasi penerimaan mahasiswa dan seterusnya ya. Jadi selama satu semester. Nah, yang paling penting berarti teman-teman nanti coba kita klik lihat informasi selengkapnya. Tidak bisa, error karena mungkin belum pembukaan ya. Yang paling penting saya akan berikan berikutnya, yaitu tentang kita harus punya akun ya, akun kampus mengajar. Jadi teman-teman nanti bisa cek nanti masuk ke ini ya, masuk ke akun gitu. Jadi walaupun teman-teman belum punya, tapi nanti pendaftaran ataupun fitur pendaftarannya ada di sini. Belum punya akun maka daftar ya. Nah, teman-teman klik di sini. Nah, itu dia. Pilih peran, nanti ada 4 di sini, ada mahasiswa, mitra, koordinator perguruan tinggi atau dosen pembimbing lapangan, dosen pendamping program. Kemudian nanti ada pimpinan perguruan tinggi. Nah, pimpinan perguruan tinggi ini ada
akunnya mulai di Kampus Mengajar 7. Jadi nanti teman-teman bisa cek lagi kalau nanti pembukaan di Kampus Mengajar 8 untuk pelaksanaan semester ganjil 2024-2025, nanti siapa tahu ada perubahan baru gitu, karena yang kemarin Kampus Mengajar 7 itu ternyata ada alur baru, yaitu ada akun yang namanya akun pimpinan perguruan tinggi ya. Nah, nanti boleh diikutin ya. Kalau nanti ini keseluruhannya, berarti misalnya ada yang sebagai koordinator perguruan tinggi atau dosen bimbing lapangan, nanti pilihannya di sini. Misalnya ada yang koordinator perguruan tinggi, berarti milih perannya ini. Atau dosen bimbing lapangan tuh nanti dosen yang akan atau mencoba mengikuti untuk jadi dosen bimbing lapangan bagi mahasiswa yang terpilih sebagai lolos di Kampus Mengajar. Dosen pendamping program ini biasanya, atau bukan biasanya, ini untuk yang lolos magang atau studi independen ya. Kalau mitra, misalnya ada sekolah yang mengajukan ataupun instansi di luar pendidikan juga boleh, pengen misalnya tentang di MSIB juga masuk nih kayaknya. Jadi mitra tuh nanti yang akan ditempati oleh mahasiswa tadi ya, boleh pendidikan, boleh yang lainnya. Oke, nanti untuk akun-akun yang diperlukan bagi perguruan tinggi ya mungkin tetap harus daftar juga ya, yang penting menggunakan email yang berbeda. Sebagai dosen bimbing lapangan juga sama. Oke, kita bahas yang bagaimana membuat akun untuk peran sebagai mahasiswa. Oke, pilih mahasiswa, kemudian selanjutnya nanti ketik emailnya di sini teman-teman ya, email aktif ya, jangan lupa email aktif, kemudian nanti ketik ulang, kemudian kata sandi ya, kata sandi ini bisa cek dulu, tapi harus nanti terdaftar. Oke, nah nanti baru aktif setelah diisi semua. Selanjutnya banyak. Nah ini nanti perguruan tinggi nih akan mengecek gitu ya, otomatis, jadi nggak asal memasukkan ya, nanti nggak asal memasukkan, tapi nanti akan di searching secara otomatis berdasarkan perguruan tinggi yang ada misalnya. Nah, universitas, studi khusus, dan seterusnya pokoknya. Jadi nanti begitu kita ngetik akan ada. Kalau nanti nggak ada, mungkin bisa dicari, atau yang jelas sih semua perguruan tinggi yang terdaftar akan masuk di sini ya teman-teman. Oke, kemudian apa tadi, perguruan tinggi asal, jadi semuanya diinputkan tadi. Diinputkan nomor induk mahasiswa, ini atau nomor induk kependudukan, tanggal lahir, kemudian di checklist nanti bisa selanjutnya. Jadi ini mudah sekali ya. Yang paling diperlukan ya harus diisi semua data ya, nanti karena akan disinkron juga apakah NIM-nya itu sudah atau perguruan tingginya sudah terdaftar, program studinya sudah ada, dan seterusnya. Nah, kalau nanti udah sampai tahap akhir, karena ini nanti ada 3 halaman ya, yang halaman ketiga itu hanya konfirmasi. Atau kita bisa lihat di ini teman, apa namanya ya, ada model kita bisa nanya itu apa sih, butuh bantuan. Nah ini dia butuh bantuan. Tentang akun MBKM, cara nah ini dia. Nah ini contohnya nih. Nah ini contoh ya teman-teman. Jadi ini halaman tadi yang tampil, teman-teman daftar,
nanti akan disuruh memilih perannya, misalnya mahasiswa, kemudian isi detailnya ini ya, yang tadi email ya tadi ya. Nah, kemudian masukkan data-data yang diperlukan yang selanjutnya tadi, ketikkan nama pengganti Anda, kemudian pilih pada pilihan yang muncul. Jadi harus muncul, nggak bisa kalau kita ngetik langsung kemudian nggak muncul, itu nggak akan sinkron ya, atau nggak akan bisa. Jadi pastikan ketika diketik perguruan tinggi teman-teman muncul sehingga bisa dipilih. Program studi juga sama, nomor induk, nomor induk kependudukan, kemudian tanggal lahir, bulan dan tahun, kemudian beri centang tadi yang ini. Nah yang ini, kemudian selanjutnya nanti akan perguruan tinggi dan promosi kan pilihan, sehingga mahasiswa harus klik dari pilihan yang ada harus diklik, yang nggak ngetik sendiri seperti ini. Lalu pengecekan apakah data sudah sesuai atau belum, nah, nanti akan disinkronkan tuh yang di halaman ketiga ya, berarti ya nama-nama apa-apa yang sudah Anda isi ya, baru nanti selanjutnya jika data-data sudah benar, email aktivasi akan dikirim ke alamat email. Jadi kita tinggal cek email yang didaftarin untuk pendaftaran kampus mengajar tadi teman-teman, baru kalau sudah dapat email dari kampus mengajar, nanti biasanya no reply kampus merdeka gitu ya, teman-teman tinggal aktivasi ya, aktivasi. Jadi nanti aktivasi ini melakukan aktivasi akun, berarti masuk ke Gmail atau ke emailnya, ke mailboxnya, kemudian nanti ada link, teman-teman bisa klik link tersebut untuk bisa nanti tampilannya untuk aktivasi ya. Nanti kalau udah tampil seperti ini, aktivasi akun berhasil, silahkan masuk atau login. Nah berarti akun teman-teman yang sudah didaftarkan itu udah aktif ya, nanti silahkan coba masukkan emailnya, kemudian kata sandinya. Nah kira-kira kalau nanti berhasil, nah seperti ini, misalnya ini Ajeng Lestari. Oke, nah di informasi ini ada, ini lumayan buat referensi, misalnya apa, ada pertanyaan kayaknya. Nah ini misalnya kalau nama kampusnya nggak ada bagaimana, padahal sudah terdaftar. Nah ini perlu dicek sih teman-teman, ini tanggal berapa nih, 2 Januari 18 2023. Pastikan saja teman-teman, jadi pastikan tuh misalnya apakah kadang-kadang ada yang nama kampus agak-agak mirip ya, sehingga misalnya jadi nggak muncul gitu, ataupun coba pakai kode apa ya, perguruan tinggi ya, pakai kode perguruan tinggi, mungkin nanti bisa muncul. Coba misalnya pakai kode perguruan tinggi 04 nggak muncul ya, nanti teman-teman bisa cobalah. Harusnya sih kalau memang sudah terdaftar di PDDikti harusnya sih semuanya nanti ada ya teman-teman. Jadi nanti yang pertanyaan ini silahkan dicek lagi, atau di keywordnya misalnya yang paling pas gitu ya dengan nama perguruan tinggi. Kadang-kadang ada perguruan tinggi kan ada yang nama panjang, ada yang pendek ya, ada yang aliasnya, itu teman bisa cek juga di PDDiktinya, nama yang dipakai yang terdaftar di PDDikti apa, nanti coba bisa cek ya. Kemudian ini apa nih, kenapa data saya tidak bisa diklaim padahal datanya sudah sesuai dengan data di PDDikti, alhasil saya tidak bisa buat akun, bagaimana cara mengatasinya? Oh ini cek juga status mahasiswanya nih mungkin teman-teman ya, di PDDikti, lagi-lagi di PDDikti disinkronkan apakah, kalau memang ini sih ya terakhir kita bisa bantuan ya, kayaknya ada di sini di bantuan kampus, teman-teman bisa chat ya, bisa melakukan apa, bertanya lah gitu ya. Coba tidak masalah pengumuman.
Jadi itu nanti bisa ya ditinjau selanjutnya apakah melalui perguruan tinggi ataupun nanti langsung. Kalau yang sudah berhasil, misalnya temennya berhasil, itu nanti ada apa namanya, di bantuan gitu ya, ada fitur bantuan yang silakan nanti bertanya di situ. Nggak harus lewat akun teman-teman ya, nanti kalau bantuan bisa nanti tinggal misalnya diberikan NIM-nya dan seterusnya. Ini salah satu cara saja teman-teman kalau memang ada kejadian seperti ini. Kemudian apa, minta bantu admin, saya sudah daftar email dan sandi sudah benar, tetapi pas masuk lagi disuruh buat mengupload. Ya kalau kejadiannya seperti ini, mungkin coba bisa diklik lagi linknya atau mendaftar 2 kali lah ya, bisa dilakukan solusi-solusi. Coba misalnya tadi linknya coba kita klik, jadi pastikan seperti yang tadi udah ditampilkan ya, seperti ini, aktivasi gitu. Apakah siapa tahu belum gitu ya, atau loading dan sebagainya ya. Kalaupun sudah aktivasi tapi tetap ya tadi minta bantuan juga boleh, nanti supaya bisa di trace pakai fitur bantuan yang langsung ke kampus Merdeka tadi. Pak, bagaimana jika prodi di universitas kita belum terdaftar? Kalau belum terdaftar yang jelas berarti nggak bisa ya, misalnya maksudnya belum terdaftar tuh bagaimana nih? Kalau prodi biasanya kalau dia prodinya baru, atau apakah sudah misalnya akreditasinya sudah habis gitu ya, nah itu nanti bisa dicek lagi, artinya ya tadi lewat fitur bantuan nanti bisa ditanyakan juga. Kenapa ketika saya mau mendaftar tidak bisa dan terdapat gangguan saat verifikasi dengan PDDikti? Ya ini masalah sinkron aja teman-teman, silakan nanti diulang lagi, coba lagi ya, coba lagi. Oke, kira-kira itu tentang kampus Merdeka. Mudah cara membuat akunnya. Nanti kalau sudah berhasil tinggal login ke akun tadi, lalu nanti akan dapat jendela yang tadi dijelaskan ya. Di sini untuk akun. Oke, mungkin itu, atau boleh ditambahkan bagi dosen atau koordinator PT juga sama ya, nanti berarti tinggal perannya pakai koordinator, ataupun yang belum ada akun pimpinan silakan dibuat juga sama di perannya itu, tinggal masukkan email. Yang jelas catatannya, saya udah mencoba emailnya harus beda. Misalnya dia sebagai DPL, dia juga daftar, waktu mendaftar ya, kita kan kalau mendaftar sih boleh saja mendaftar sebagai DPL, mendaftar sebagai koordinator. Nah, tapi emailnya beda, emailnya harus beda. Kalau nanti sudah terkait dengan PDDikti itu nggak akan bisa. Mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan tentang kampus mengajar dan bagaimana cara membuat akunnya. Silakan ditunggu informasinya bulan Mei, nanti ada sosialisasi. Teman-teman juga bisa banyak nyari pengalaman dari yang sudah lulus di YouTube juga banyak, di channel Dikti atau Belmawa ya, yang mengelola program kampus mengajar ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba nanti yang sekarang misalnya semester 4 untuk mengikuti di semester 5 ya. Atau kalau semester 7 atau semester 6 kayaknya masih bisa sekali lagi ya. Jadi nanti untuk pelaksanaan semester 7. Jadi untuk semester 4 dan semester 6 ya, kalau nanti mau coba silakan ngikutin misal kampus Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.